Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil awal qabla kulil awal wal akhir ba'da kulil akhir. Al awalu wal zahiru wal batin. Wa bi afdali kalimatil awal. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir ma madaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil balik maqasidana ma madaya wasi'al karami. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Al-hadis ahinal kiram yang saya hormati, wabil khusus pengatur waktu, pengatur acara, terkhusus yang saya hormati Syekhunal Mukarram wal Mukarramah, guru kita semua, Ibu Ustazah Ida Rosida, Ibu Ustazah Anda, segenap para alim, para ulama lainnya, alladzi lam yuzkar ismuhu litasrifan wa ta'ziman bil ilmihi, yang tak saya sebutkan namanya satu persatu, namun senantiasa mengikramkan dan mentakzimkan hasanah keilmuan beliau. Tak lupa yang saya hormati, wabil khusus aparatur pemerintah desa, bil khusus Bapak RW Usman. Alhamdulillah dengan eksistensinya beliau senantiasa aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Mudah-mudahan dari doa kita semua senantiasa Bapak RW selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberkahi umurnya, diberkahi rizkinya, dilancarkan dalam setiap bidang urusannya. Amin ya rabbal. Terkhusus pula buat segenap para aparatur-aparatur lainnya, mulai dari tingkat desa, Bapak Sekdes, Bapak Kadesnya, sampai ke atasnya, Bapak Camat, Bapak Gubernur, Bapak Menteri, bahkan notabene-nya sampai presidennya, mudah-mudahan mampu menteladani kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi, yang mana sampai saat ini belum ada yang bisa ngikutin. Rasul kalau mau dibandingkan dengan Rasul-Rasulnya Allah, tetap masih unggul Rasulullah, sehingga disandang gelar Sayyidil Mursalin, pemimpin para Rasul-Rasulnya Allah. Rasul mau dibandingkan dengan nabi-nabinya Allah, tetap masih unggul Rasulullah, sehingga disandang gelar Sayyidil Anbiya, pemimpin para nabi-nabinya Allah.
Jangan tanggung, kita kumpulin nih manusia santero jagat, kumpulin semua, bandingkan dengan Rasulullah, tetap baik masih unggul Rasulullah, sehingga disandang gelar Sayyidil Makhlukon, pemimpin para makhluknya Allah. Rasul adalah pemimpin besar, betul. Kalau dibandingkan dengan presidennya presiden. Kalau dijadikan wakil rakyat, satu-satunya wakil rakyat yang merayat hanyalah Rasulullah, yang lebih mengutamakan kepentingan rakyatnya daripada kepentingan pribadinya. Rela perutnya lapar, yang penting rakyatnya senang. Itulah Rasulullah. Beda sama zaman sekarang pemimpin, betul. Ketika mau nyalon, datang ke rumah biomah, datang ke rumah Tom Poncum didatengin, ke rumah Matonah datengin semuanya. Po, dukung saya ya. Ketika udah jadi, bagaimana? Ngaur janji ke wong cilik, udah nyengtre di atas dibalik jadi wong licik, bener. Jawa Barat, Jawa Timur, yang melarat makin melarat, di atas makin makmur, bener. Buntil-buntil isi kelapa buah berbulu namanya rambutan, tahu ibu? Bersama saya baru tahu. Buntil-buntil isi kelapa buah berbulu namanya rambutan. Rakyat kecil kelaparan tidak mengapa, yang penting perut bapak di atas ngegendutan, bener. Si Gayus bu sekarang gulu. Ada orang gendut ya? Gendut, Masya Allah, berkah di dalam penjara, dia mah berkah. Coba orang kagak kegablek, yang kasusnya maling ayam itu di sono melarat kok. Saya sering ngisi di lapas, memang petugas lapas yang makin cakep kasusnya, yang makin gede kasusnya, pasti senang di dalam. Terbalik di kita mah. Ibu hadirin rahimakumullah, satu gambaran ini mudah-mudahan masyarakat kita senantiasa mau mendukung para pemimpin-pemimpin yang amanah, amin. Keciri pemimpin yang amanah mah, ada warga yang peduli dia mau turun, ada warga yang kesusahan dia paling dulu, ada warga yang butuh bantuan dia korbanin rasa ngantuknya, ada warga yang punya maksud hajatan, maksud syukuran, dia udah lebih dulu datang nungguin buat nemenin tuan hajatnya. Ada kan yang begini macam? Ada Pak RW kita tuh real. Apa yang kita harapkan dari pemimpin yang peduli terhadap rakyatnya? Karena siapa lagi yang bisa kita gantungkan harapan kita kecuali kepada pemimpin-pemimpin kita. Mudah-mudahan para pemimpin kita senantiasa dapat menjadi pemimpin yang amanah, amin ya Rabbal. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai limpahan curahan nikmat darinya. Ini siang sesuai dengan agenda schedule yang udah diumumkan. Ini kan kumpul kemari, datang dari rumah kemari, dandan udah rupa-rupa. Ada yang pakai bedak pipa nomor 4, ada yang pakai oleh, kan gitu. Skincare macam-macam kok sekarang. Saya udah ngedite satu persatu, mulai dari oleh, Wardah, Latulif, kan begitu. Pon ada pon, itu yang kuning 26, yang merah 30. Bini saya sering buat mesen. Skincare macem-macem dia tempelin di mukanya, kerudungan dari berbagai macam warna dia pilih, conang-conang di loco biar menang, begitu. Baju yang sebegitu banyaknya itu kostum, dari hari Senin sampai Senin lagi, dari mulut sampai ke mulut lagi, dia pilih mana yang pantas yang buat gua pakai buat kehadiran di rumahnya Ibu Nopi, begitu. Ini datang bukan semata-mata asal-asalan, penuh dengan persiapan. Karena ada yang emang kalau kagak ada yang ngundang mau ngapain kemari, benar. Ustadz juga sama po, dari rumah berangkat 7:30, emang sarapan bubur nyarap bubur, bukan kebangetan getap Ustadz katanya datang, kagak, salah. Itu tadi sambutan RT Hendra harus direvisi itu. Ustadz mau sarapan bubur, begitu sarapan bubur minum disuguhin air, airnya masih ngegolak, kan panas gejeletot. Mau minta ke siapa lagi? Tetangga yang sebelah tukang bubur, kebenaran tuan hajat lah saya nyelonong kemari, begitu. Ibu hadirin rahimakumullah,
dari pengorbanan kita datang ke rumah, ke tempat ini, mudah-mudahan dijadikan ladang catatan ganjaran pahala yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Niat langkah kaki kita dari rumah, kita senantiasa ibadah. Niat kumpul kita dalam suasana pengajian, dalam niat ibadah. Kita hadir dalam menghadiri undangan Tuan Hajat dalam rangka ibadah. Kita dandan juga dalam rangka ibadah. Kita aktivitas apapun bentuknya senantiasa kita niatkan buat beribadah. Ibu hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah Ibu Kades kita, Ibu Yeni beserta Bapak Kepala Desa hadir. Silakan Bapak. Ya Ibu, mohon disambut Tuan Hajat. Ampura Ibu, ini lorong begini ya, udah kayak kita naik pesawat terbang ini, masuk terowongan. Iya Bu, aduh izin. Ini Ustadz bukannya culangung, ini bukannya songong ngomong dulanan. Emang udah diberak-berak sama pembawa acara tadi tuh. Salahin mah pembawa acaranya no. Ya Pak Kades silakan. Udah, iya Bu, bener Bu, begitu Bu. Udah capek Ibu kudu keliling ke sono. Situ Pak. Mohon izin sebelumnya. Yuk kita lanjut. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah dicatat dengan catatan ganjaran pahala yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Ibu hadirin jamaah pengajian rahimakumullah. Maksud dari kumpulnya kita di sini udah jelas, udah pasti. Kemarin di pengajian diumumin Ibu Atik Nopianti dengan Bang Leman mau ngadain acara yaitu walimatul arus. Momentum yang paling berharga yang berkesan ketika kita hidup adalah pernikahan. Setuju? Setuju. Momen yang paling berharga ketika nanti kita masih hidup itu adalah ketika kita menikah. Kenapa Ustadz berkesan? Karena ini momen adalah momen pengalaman pertama seumur hidup sekali. Saking enaknya ini momen, bahkan ada yang udah kawin pengen kawin lagi. Tanya No RT Hendra, tanya Pak RW. Saking senengnya ini momen, dipengenin lagi. Ngapa jadi ke gua semua ini melototnya ya? Wah, oh no. Ibu hadirin bahagia, momen begini tuh bahagia. Kenapa? Saking bahagianya nih Bang Leman dan Tenopi nyiapin ini tempat rumah yang tadinya cakep dicakep-cakep, dandanan yang udah pada cantik dicantik-cantik, dihias pakai begini macam, dihadirkan dan dihidangkan makanan-makanan yang tidak pernah biasa, semuanya buat menyambut momentum pernikahan. Benar apa benar? Dari sini juga kita belajar. Tiba-tiba Teknopi nyetak undangan, tiba-tiba Teknopi nyewa sound system, tiba-tiba Teknopi manggil ustadz, tiba-tiba Teknopi ngundang jamaah, tiba-tiba Teknopi nyiapin makanan sebegini banyak. Karena momentum ini momentum bahagia, yaitu adalah menyambut pernikahan. Ibu hadirin rahimakumullah, begitu berharganya momentum pernikahan sehingga dapat membekas dalam hidup kita. Apa yang nanti akan terjadi dalam momentum ini adalah langkah awal buat orang yang merayakannya. Hadirin rahimakumullah, siapa nanti yang merayakan? Ada dua. Yang pertama Tuan Hajat, Sohibul Hajat merayakannya. Kenapa? Karena kesan dari walimatus syukuran ini berharap mudah-mudahan Allah datangkan keberkahan. Amin. Mudah-mudahan Allah datangkan kelancaran. Amin. Mudah-mudahan Allah lancarkan, beresin semua urusannya dari awal sampai akhir. Amin ya Rabbal. Yang kedua, target dari ini semua adalah pengantin yang nanti akan dinikahin. Noh, Bang Danu udah kagak enak diem. Dari beduk subuh dia baca jikir, jikiran segala macam disebutin bae sama dia. Dari mulai jikiran yang khusus sampai jikiran yang biasa-biasa dia sebut. Kenapa? Karena ini adalah momen bersejarah dalam hidupnya, nanti akan berkesan ketika nanti dia membina rumah tangga, mengawali gerbang pernikahan dengan momentum perayaan begini. Ini yang model begini Bu, semuanya diberesin make duit bae taunya. Make masang tenda make sewa sound system make beli makanan make
beli aqua make ngundang ustad make undangan, di telepon, di WA. Bu hadirin, ini mah jangan salah paham, klarifikasi dari saya pribadi. Saya demi Allah, demi Rasulullah, ini janji saya, bukan ngomong bohong, demi Allah, demi Rasulullah Pak Lurah, setiap Ustadz Syarif nih, Ustadz Metal diundang ceramah, demi Allah, demi Rasulullah nggak pernah ngarepin amplop. Tanya bini saya suka ngomong sama bini saya, Bu, amplop noh yang di motor, yang nyelip di peci, pokoknya semuanya yang ada di rumah buang-buangin, buang. Ini bakal apa? Ya begitulah. Jadi pengorbanan begini macam ini luar biasa. Emang udah dipersiapkan sama Tuan Hajat, ngitung hari juga ditentuin, nggak asal-asalan. Dia datang ke orang yang ngerti, dia datang ke orang yang pintar, dia minta pendapat kepada tokoh, kepada sepuh, orang tua yang dituakan. Pak, Ma, saya mau punya maksud hajat buat anak saya, kira-kira kapan enaknya, gimana baiknya, gimana bagusnya, dikumpulin kok. Rapat, dalam rapat paripurna. Tuh kemarin Tenovi bulan kemarin rapat di sini. Abang-abangnya semua dikumpulin. Kata abang yang pertama, bagian dah gue mau bisa bantuin apa-apa, tapi urusan tenda mah itu bagian lah ilokan amat, gue ora bisa. Kata yang pertama. Kenapa abang pertama si Leman? Nah kata adeknya si Paleman itu ngomong lagi, gue mau harus apa-apa tapi sekedar gelar-gelar karpet bae mah gue bantuin, sama sekedar nyugin hidangan mah jadi pengejek. Kata adeknya tuh si Nopi, no si Paul. Adeknya Leman ngacung lagi, baik tenang, urusan sound system mah gue punya channel, ntar gue teleponin, itu mah urusannya gampang, nelponin doangan, no RT Hendra. Ini kan hasil kompromi, makanya bisa terselenggara. Kalau nggak ada kerjasama dan peran serta dari kebersamaan kita, apalagi keluarga besar, saya yakin ini acara udah capek, bisa-bisa Tuan Hajat lagi tidur jam segini. Begitu acaranya Tuan Hajatnya kecapean, yang masang tenda dia, yang masang meja dia, semuanya dia, kan repot begitu macam mah, benar. Maka alhamdulillah dengan kebersamaan, dengan asas kekeluargaan, ini acara bisa terselenggara. Tuan Hajat senyum sumringah, tidur semalam nyenyak, nyambut tamu dengan penuh bahagia, betul. Amin ya rabbal. Ibu hadirin rahimakumullah. Makna pernikahan dalam momentum semacam begini, yang pertama adalah menggapai satu niat yang paling penting, yaitu merangkai ibadah. Di hadapan Allah, gerbang pertanggungjawaban seorang laki-laki dituntut dan dimulai ketika nanti dia sudah menikah. Kemarin Bang Danu belum menikah, pertanggungjawabannya di bawah orang tuanya. Apa yang dia perbuat, bapak dan emaknya yang jadi tanggungan. Sebaliknya ketika nanti dia sudah menikah, emak bapaknya lepas bebas, karena pertanggungjawabannya akan ditanggung sama dia sendiri. Maka pantas laki-laki yang sudah menikah, beban hidup langkahnya itu ada tanggung jawab dalam benaknya. Dia mau makan, yang dia pikirin adalah tanggung jawab di benaknya. Gua perut kenyang, bagaimana dengan anak bini gua? Dulu waktu dia masih remaja, mau main apa kek, mau makan apa kek, mau dia jajan apa kek, semuanya nggak dia pertimbangkan, yang penting buat dirinya dewek, benar. Tapi kalau sudah menikah beda kok. Makanya pantas suami kita di rumah, para kaum bapak, rata-rata ketika sudah menikah, apa yang dia kerjakan, langkah kakinya itu penuh dengan pikiran tanggung jawab. Makanya kalau ngelihat suami lagi ngelamun, jangan dikata laki gua stres, jangan. Itu dia lagi mikirin kudu bagaimana urusan besok ini kudu beres. Dengan cara apa besok urusan bisa terbayar. Kudu pagi mana gua nanti bisa beresin urusan ini itunya. Makanya laki-laki lebih cenderung berpikir dengan akalnya ketimbang dengan nafsu. Mangga ibu.
Beda dengan perempuan. Ketika perempuan punya satu urusan, punya satu maksud, maka yang dia dahulukan konsep itu dengan nafsunya. Makanya orang wadon ketika punya masalah dia menangis, benar, netes air mata sambil isek-isekan, Pak, mengapa? Maafin Maya, mengapa? Pokoknya saya minta maaf yang segede-gedenya. Maaf kenapa? Pokoknya Bapak jangan marah. Enggak marah. Apa? Enggak, tapi Bapak janji dulu jangan ngomel. Iya gue janji. Emang kenapa? Tadi waktu saya nyuci itu di kantong saku celana ada duit 200.000. Kira-kira orang lanang ngomel apa kagak kalau begitu? Istri kita jujur, lagi nyuci di saku celana ada duit 200.000. Dia curhat, cerita, dia laki ngomong sama suaminya tuh jujur. Kira-kira orang lanang mau ngomong apa? Model saya, po, lebih baik gua diem. Kita ngomong salah, kita nggak ngomong salah. Kata si suaminya, ya udah tuh mau kata apa lagi, diem. Lakinya kagak ngomel. Tapi kan bininya nanya, berarti lu kemarin kagak jujur sama gua. Giliran gua minta kemarin katanya kagak punya duit, ternyata ada duit 200. Jadi panjang apa kagak? Makanya pantas penilaian perempuan atau seorang istri mendahulukan nafsunya. Bukan semata-mata dia nggak tahu mana yang hak dan mana yang batil. Bukan semata-mata perempuan ini nggak paham mana yang benar atau mana yang salah. Justru dengan nafsunya dia punya penilaian tersendiri. Jangan-jangan apa yang dia miliki ini bukan bermaksud untuk diberikan kepada saya. Itu takut rezeki yang dia punya itu 200 itu dapat dari hal-hal yang salah. Makanya perempuan mah rata-rata nanya, kan masih jauh Pak ini dari gajian, emang dapat duit dari mana gitu ya. Umum lah kita mah. Dari situ pula konsep rumah tangga ini dibina. Ternyata antara suami, seorang laki-laki yang punya pikiran akal yang panjang, punya konsep pemikiran akal yang banyak, dibandingkan dan disandingkan dengan konsep pemikiran seorang wanita yang dinilai dari kadar nafsunya. Maka ini yang disebut dengan konsep perpaduan antar dua perbedaan. Rumah tangga itu, Bu, kudu beda pendapat. Agama ngajarin begitu. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Judul dari kalimat ayat ini wa min ayatihi, dari tanda-tanda kebesaranku, kata Allah. Apa ciri tanda kebesarannya? Dengan diciptakannya dua insan manusia yang berbeda-beda. Maka rumah tangga mah kalau satu pemikiran bukan rumah tangga. Rumah tangga memang udah jelas ada perbedaan pendapat, ada perbedaan cara berpikir untuk saling melengkap. Ibu suka ada masalah sama orang lanang, suka? Sama, saya juga sama suka. Semuanya juga suka. Rasulullah juga sama. Cuman yang paling pintar adalah kata syariat agama, sebanyak dan sebesar apapun masalahmu, maka selesaikan dan sembunyikan. Jangan sampai orang tahu apa yang menjadi keluh kesahmu. Begitu. Maka Rasulullah ketika punya masalah, ada sesuatu yang belum terpecahkan dalam konsep syiar dakwahnya, Rasulullah itu akan berupaya buat selalu tersenyum di hadapan istrinya. Kagak pernah ngeluh, nggak pernah lapor. Begitupun sebaliknya. Siti Aisyah pandai menghibur Rasulullah ketika nampak apa yang jadi beban pikirannya Rasul. Ketika dia menghadapi satu permasalahan yang belum terpecahkan, maka Siti Aisyah jadi penghibur. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa apa yang jadi konsep rumah tangga, kalau ada satu masalah, pengantin nih buat umumnya, khususnya, jangan sampai kita menilai perkara yang berbeda-beda, apalagi sampai ngelebar kemana-mana, jangan. Karena apa? Ini adalah sesuatu yang memang Allah rencanakan. Curhat sama orang lanang ternyata malah diomelin.
Sebaliknya curhat sama orang wadon malah jadi keributan. Maka dari ini semua rumah tangga diatur, dituntut untuk bisa saling memahami. Ibu hadirin rahimakumullah, kalau sama satu pemikiran namanya bukan rumah tangga, itu mah namanya rekan kerja atau partner. Benar? Kan ada rekan kerja satu bidang, ada ketua, ada wakil. Itu kan rekan kerja, kudu satu misi, satu visi, kudu satu tujuan. Kalau rumah tangga memang dibangunnya itu dari karakter yang berbeda, maka kalimat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, bukti Allah menciptakan manusia dengan karakter yang berbeda-beda, dipertemukan dalam konsep sakinah mawaddah waroh. Hadirin rahimakumullah, niat yang paling utama tadi sejak ibadah. Kalau rumah tangga kagak diniatkan ibadah, kacau. Orang Sunda bilang awet rajet. Hari ini akur, ntar bedug asar dia ribut, ntar habis maghrib dia akur lagi baik, ntar habis malam isya akur lagi baik, udah gentong-gentongan, tapi besoknya ribut lagi baik. Itu awet rajet. Begitu apa yang dia omongin selalu saling main sentak sengor, karena kurang pengertian. Maka pantas kunci rumah tangga sejak niat ibadah tadi yang dia bina, yang dia niatkan buat ibadah, maka kudu dihiasi dengan saling pengertian antara suami dan suami kudu pengertian ke istri, istri sebaliknya kudu pengertian ke suami. Pak, besok mau kondangan kemana? Sambil ngaji ke rumahnya Bu Nopi. Kira-kira bapak mau ngongkosin berapa duit? Kondangan sekarang kan kagak cukup sekian ya pok. Ngapa kata suaminya nih adanya segini mak? Waduh, mana cukup, kan begitu. Maka di sini suami kudu pengertian. Korbanin tuh duit bekal ngejak empan. Yang mau mancing korbanin, jangan dulu mancing. Yang tadinya mau niat beli rokok, jangan dulu beli rokok. Kudu pengertian. Zaman sekarang kalau suami kagak pengertian repot pok. Kondangan ke rumah Tenopi Bega udah jadi urusan. Duit pas-pasan neng nuntun bocah, begitu mau masuk ngelihat tukang mainan. Bocah ngadat pengen mainan, daripada ntar adu belajar bocah kelenger, akhirnya tuh duit dipakai beli mainan, kan jadi ribet urusannya. Bener, ujung-ujungnya dia sewot, dia ngomel ngegerendeng. Emang dasar sialan tuh tukang mainan, kan begitu. Tukang mainan yang disalahin, bener, gara-gara suami kurang pengerti. Tapi kalau suami pengertian, masya Allah enak banget kita hadirnya. Bener, dangdan cantik, penuh dengan hiasan, penuh dengan riasan yang merekah merona. Senyumnya juga beda kalau orang yang urusannya lagi mantap mah persiapannya. Datang ke Tenopi udah kayak parade itu pas Gibra, senyum merona, assalamualaikum Tenopi, enak banget. Bener. Tapi kalau yang pikirannya lagi mumet, bawa duit pas-pasan, entar pulang dari sini berhadapan dengan Bang Emok, itu datang penuh dengan pikiran ruwet banget. Masya Allah, disuguhin semangka dikata semangka asem, disuguhin teh manis dikata teh manis pahit. Bener, karena urusannya belum beres. Maka pesan saya yang pertama, hei para suami, Bang Danu, nanti penuhi apa yang jadi urusan istrimu dengan penuh pengorbanan darimu. Apa yang kau punya korbanin. Kalau perlu tuh kolor laku digadein, gadein. Yang penting istri Maka apa yang jadi sumber penyakit seorang istri bukan karena semata-mata dia salah makan, salah jajan, bukan, tapi karena istri banyak pikiran. Abang nggak percaya, Bang Leman, Bang RT Hendra, Pak RW, boleh besok tukeran pegawaian sama orang wadon di rumah. Orang wadon yang keluar rumah nyari duit, Pak RW sama Pak RT Hendra diem-diem di rumah, ngasuh tuh bocah, bebenah di rumah, gegeroh, nyuci piring, masak nasi, ngepel, nyuci baju. Saya pernah ngalamin kemarin waktu bini saya nungguin anak saya di rumah sakit. Sehari saya ngurus rumah kapok pok, bujuk buneng, nyuci sampai jam 11 malam belum beres-beres. Dari situ aduh udah dah, besok-besok mendingan gue jadi suami lagi dah.
Dari situ ibu, ternyata tugas perempuan itu berat. Bapak, perempuan itu capek. Apa yang jadi kepengen bapak dilakonin, dari mulai tengkurap, dari mulai selentang dilakonin, ujung-ujungnya kan penuh dengan penderitaan. Bener po? Orang hamil repot apa kagak? Repot. Berat apa kagak? Sakit apa kagak? Makanya saya mambung jadi wadon, alhamdulillah. Untuk saya jadi lanang kagak bunting-bunting. Lah kalau jadi wadon mah repot. Datang 1 bulan, apa yang dia kata enak menurut orang lain, menurut dia mah kagak enak. Nyium parfum suaminya dikata bau bat bentak, nyium kopi dikata jelek. Ada yang begitu nyidam? Ada. Pengen makan seblak udah diturutin sama lakinya, tengah malam jam 2 pengen seblak, sampai ke pasar Rawa Buntu, dia mau ke pasar Serpong nyari-nyari seblak. Begitu dapat disuguhin dikata seblaknya enak jelek. Ujung-ujungnya dia ngucap, Pak pengen banget ngejilat pala kereta. Ya kan orang nyidam macam-macam po permintaannya. Diturutin sama suaminya dikata bawaan orok. Berat apa kagak orang hamil? Berat. Repot apa repot? Pak, repot. Nggak cukup sampai nyidamnya doang, begitu lahiran nyawa jadi pengorbanannya, nyawa jadi pertaruhannya. Betul? Maka pantas kata peribahasa, emak nyari rezeki, emak ngorbanin urusan, emak bina rumah tangga sampai beak dengkak. Orang Sunda bilang, kenapa istilahnya kudu beak dengkak? Iya kalau kagak ngedangkak ya kagak keluar. Bener. Ini peribahasa yang menjadikan sinonim bahwa kita semua kudu paham pengorbanan emak kita yang udah melahirkan kita, pengorbanan istri kita yang udah melahirkan anak kita. Jangan kau anggap sepele, karena nantinya dia berjihad dengan jiwa raga. Betul ibu? Tenang bu, ini tema buat ibu hari ini mah. Saya pasti berpihak ke ibu, saya belain ibu. Emang bapak-bapak yang hadir dikit, daripada gue diserang sama mama ntar nyindir, mending gue berpihak ke ibu-ibu dah. Ibu hadirin rahimakumullah, ternyata repot rumah tangga, repot. Apa status seorang istri itu? Capek dan berat. Cukup sampai di situ? Enggak. Istirahatnya orang wadon mah ketika urusan rumah tangga sudah rapi. Benar? Rapi tapi ninggalin PR. Benar? Ada orang yang tidur nyenyak gara-gara semua urusannya beres, hampir rata-rata kagak. Semalam tidur padahal mah ninggalin cucian, ntar besok lagi dilanjutin. Bener? Bukannya beres urusan rumah mah nggak ada beresnya. Bener po? Dari sini kita belajar kalau suami ketika marah merendahkan seorang istri karena tugas tanggung jawabnya, besok jajalin ketika hidup dewekan. Orang bisa apa-apa loh. Sekalinya pengen madang, gue mesen ke rumah makan Padang. Cukup sampai di situ? Enggak. Beberes, dia manggil orang buat bayar orang untuk beberes rumah. Dari sini terlihat peran seorang istri harus bisa dipaham. Sebaliknya ibu, seorang suami juga harus diberikan pengertian dari seorang istri. Kudu pengertian sama suami. Ketika urusan suami belum beres, ketika masalah suami belum terselesaikan, hiburan yang utama ada dalam rumah tangga. Maka jangan sampai suami kita ketika punya masalah dia nyari hiburan ke tempat lain. Saya pernah survei waktu itu sama Pak Kades, sama Pak RW, sama Pak RT Hendra. Kenapa po tempat prostitusi itu rame? Mulai dari hotel transit, sepanjang jalan Jabon sampai Bilabong, belakang danau Bojonggede, geser dikit ke sini ke HK, dari samping HK ada stasiun Serpong. Lah iya tahu kok, belum lagi alang-alang no Kodiklat, di samping Buaran Hankam. Kan saya survei, tadi saya bilang saya survei. Di sono po rame banget, masya Allah. Itu yang hadir dari mulai orang-orang yang punya pangkat jabatan RT RW Hansip segala macam ada. Kenapa rame di sana? Begitu saya tanya, ternyata ramenya tempat jablay, pelayanannya di sono luar biasa. Begitu datang disambut, selamat datang Pak RT Hendra, Pak RW Usman.
silakan duduk. Duduk, disuruh duduk, yang nyambutnya menor, cakep, buah, dandanannya hebat. Kira-kira ibu begitu kagak kalau nyambut orang lanang? Itu yang masalah. Disuruh duduk, begitu duduk ditawarin, Pak RT mau ngopi apa mau makan? Saya mau ngopi baik. Kopi apa bapak? Kopi pahit. Oh ya udah saya bikinin ya pak. Mesra banget dibikinin kopi. Udah disuguhin kopi kagak ditinggalin, ditemenin. Disebutnya kopi lendot. Tahu kopi lendot? Yang ngelendot deh dia banget. Nggak cukup sampai di situ tuh, makanya tempat prostitusi rame karena yang nyambutnya mesra, betul. Maka ibu biar nanti suami ketika ada masalah kagak kabur ke tempat orang, biar nanti suami betah di rumah ketika dia punya masalah, hibur suami dengan hiburan yang paling sederhana. Sambutan istri harus lebih mesra daripada sambutan jablay, benar. Kalau ini sudah bisa dilakonin, masya Allah, nggak perlu repot-repot, Pok. Bukannya nggak boleh seorang istri ini pakai pakaian minim, pakaian bikini, boleh. Tapi di depan suami, pesen di Lazada, di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, TikTok, ada iklan baju kimoni, ketik dah. Itu masya Allah bajunya, Pok, seksi banget. Transparan. Beli. Buat apa? Nyenengin suami. Ketika suami pulang dari usahanya, pulang dari diaganya, pulang dari dagangnya, dari pegawaiannya pulang, sambut dengan sambutan yang mesra. Biar ada masalahnya ini cepet beres, maka berikan kejutan macam tadi. Begitu. Bukannya nggak boleh, boleh, asal di depan suami. Ibu hadirin rahimakumullah. Maka pengorbanan suami tidak bisa dipandang sebelah mata karena dia lebih sering meneteskan air keringatnya ketimbang air matanya. Suami mah jarang mikirin masalah sambil nangis, jarang. Dia mah lebih cenderung mengeluarkan air keringat daripada air mata. Ibu hadirin rahimakumullah, pengorbanan suami yang sebegitu besar bisa menjadi penolong, bisa menjadi support, dan bisa menjadi kebahagiaan buat kita selaku makmum dalam rumah tangga. Yang kedua, tadi resep yang rumah tangga yang pertama apa? Sejak niat ibadah. Yang kedua, maka dirikanlah pondasi rumah tanggamu dengan senantiasa taat terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Maka hiasilah rumah tanggamu dengan berbagai macam hal-hal yang dapat menjalankan dan yang dapat mendatangkan keridhaan Allah. Maka jangan kau rusak rumah tanggamu dengan perkara-perkara nafsu. Hadirin rahimakumullah, ini zaman-zaman edan. Ketika suami paham dengan kecanggihan teknologi, ketika istri paham dengan kecanggihan teknologi, itu setan gepeng, Bu, yang ada di tas ibu itu luar biasa, bisa menghancurin rumah tangga. Nggak sedikit orang berantem laki bini sampai ada tuntutan cerai gara-gara baca WA. Nggak sedikit laki bini berantem berhari-hari, berminggu-minggu gara-gara ngelihat status. Benar. Hati-hati tuh setan gepeng tuh. Itu yang merek Nokia, yang merek Xiaomi, yang merek Vivo, ya segala macam dah. Itu setan gepeng. Yang lebih repot lagi, kemarin aduan dari laporan gugatan cerai ke kantor urusan agama Kecamatan Gunung Sindur. Bocah yang baru kemarin nikah tuh 3 bulan yang lalu ngajuin cerai. Ya Allah, itu orang desa sebelah, orang dari desa sebelah tuh. Saya yang ngurusin. Saya tanya kenapa? Gara-gara Pak saya kagak kuat, dia hobinya itu main TikTok. Di luar dia kelihatannya berhijab, di luar dia pakai kerudung, ternyata di akun TikToknya itu dia lepas, dia gunakan untuk dapat saweran. Tuh hati-hati, Pok, saweran yang macam begitu, bela-belaan begini begitu, masya Allah. Hati-hati, itu terjadi di kampung kita, di lingkungan kita di Kecamatan Gunung Sindur. Ada lagi satu kasus yang lebih merepotkan, ketika baru rumah tangga, gugatannya datang dari seorang istri. Apa kata istrinya? Ustadz, saya kagak sanggup, baru 1 bulan rumah tangga, saya bantuin buat membayar urusannya dia, ternyata terlibat judi online. Nauzubillahimin.
Nggak cakep sampai di situ Ustadz. Ada lagi satu masalah, ketika nanti gugatan dari seorang istri terhadap suaminya, ternyata si suaminya ini ngaku-ngaku ketika waktu ngelamar punya pegawaian ini itu. Begitu jadi suami, begitu jadi laki, ternyata kagak ada gaweannya. Disebutnya polisi gadungan. Ada di Cibadung, alhamdulillah udah ditangkep. Wah, lagi ngelamarnya mau keren. Lah saya ke kondangan ke sono. Background ditangkap polisi gadungan, ya Allah. Pantesan itu lakinya tua banget sama bininya jauh banget umurnya. Mungkin kalimat tergiur bapaknya. Ini pelajaran buat kita. Jangan pernah tergiur dengan penampilan. Tiba-tiba pakai pakaian keren, mobilnya mobil mewah, datang mau ngelamar anak kita, main kasih baik. Jangan. Tanya dulu. Mobil sekarang mewah, bisa jadi mobil rental, bener. Seragam sekarang keren, bisa jadi itu seragam boleh beli online, bener. Ngaku-ngaku punya pangkat, punya jabatan, punya harta benda, nggak taunya boleh minjem semua, betul. Ujung-ujungnya nanti anak ibu rusak, kagak puguh lagu, bener. Nauzubillahimin. Maka rencanakan rumah tanggamu. Resep yang kedua, selain tadi niat karena sejak ibadah, maka jangan merasa dirimu ini mau terbawa nafsu. Niatkan ibadah itu agar tidak menuruti hawa nafsu. Rumah tanggamu dibina dengan tidak menuruti hawa nafsu. Ngukur kepengen mah nggak ada cukupnya po, benar. Kemarin kita udah mesen di TikTok tas model terbaru merek Hermes. Besok keluar lagi baik tuh tas model baru. Saya mau kasih tahu be, nggak ada habisnya, benar. Kemarin kita mesen kudungan yang keren merek Joya, besok ada lagi baik kerudungan yang keren tuh yang merek Elzata. Kita kemarin baru mesen seragam keren cakep, wah dari butik. Besoknya datang lagi itu iklan di TikTok dengan seragam yang jauh lebih menarik, benar. Nggak ada cukupnya, benar apa benar? Nurutin hawa nafsu. Online dia pesen makanan, dia turutin. Wisata dia datengin semata-mata buat nurutin hawa nafsu. Jangan sampai ini terjadi, karena sekarang tidak sedikit rumah tangga yang bela-belaan anjuk ngutang, pinjem sono sini buat demi kehidupan sosialita doangan. Di statusnya mah keren, jalan-jalan, duitnya minjem dari Bang Emok kan PA. Statusnya mah keren, makan bareng di restoran ternama. Begitu nyampe rumah, giliran lapar masak pakai Indomie sebungkus, makan bareng-bareng sama anak bini kan PA. Status makan di Pizza Hut di restoran keren, judulnya mah kumpul sama temen alumni, temen SMP-nya, temen SD-nya, di rumah makan. Kagak punya emas palsu mah dia dipasangin, kurang banyak emas di tangan, di leher dia gantulin semua segala macam emas dia pasang biar keren. Masih kurang juga gigi sama dia dipasangin emas. Cengir begitu datang sama ketemu teman-teman SD-nya reuni. Buat apa? Buat semata-mata meningkatkan gaya hidupnya. Ini nurutin hawa nafsu. Maka jangan sampai rumah tanggamu hancur gara-gara nurutin hawa nafsu. Karena tidak sedikit zaman sekarang rumah tangga hancur gara-gara nurutin hawa nafsu. Kita mah apa adanya baik, bener po. Biar kata makan sama ikan peda, kalau nggak punya utang mah nikmat, benar. Biar kata madang sama ikan asin, sama pecak jengkol, sama pepes ikan emas, sama segala enak ya. Pokoknya mah biar kata hidup sederhana, kalau tidak punya utang hidup tenang, enak, benar. Waktunya kondangan kita punya duit, benar. Waktunya kita ngaji kita bisa ngamal ke infak masjid, enak. Alhamdulillah. Maka syukuri nikmat yang Allah berikan dengan menggunakannya dan membelajarkannya sesuai keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh resep yang kedua, jangan kau turuti hawa nafsu. Yang ketiga, percepat, udah ada yang nyendok nasi no duanan.
Maka yang ketiga, resep rumah tangga agar kau terlihat sakinah mawaddah warohmah, maka pertahankan apa yang menjadi hakmu sebagai seorang istri, pertahankan hakmu sebagai seorang suami untuk mempertahankan kemahligaian rumah tangga semata-mata untuk membina anak-anak agar menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Maka tutupi aib satu sama lain agar tidak saling buka perkara keburukan. Ibu, maksud dari kalimat ini adalah satu, ibu udah nikah sama bapak, masing-masing punya kekurangan. Dulu waktu pacaran diumpet-umpet segala macamnya juga, yang jelek-jelek nggak bakalan ditampilin. Waktu zaman saya pacaran pengen ketemuan nih sama orang wadon, duduk bareng pengen kentut bega ditahan. Dulu waktu zaman pacaran, bener. Sekarang mah berat brot, saya nyaut dibalas sama dia, ya kencengan ibu ya begitu. Gua kata makan ubi rebus dari mana ini begitu tuh. Itu luar biasa. Dulu mah serba diumpetin, apa yang jadi aib kita tutup-tutupin. Waktu zaman masih pacar, dulu kita nggak tahu, ternyata begitu udah rumah tangga, laki gue ternyata punya tompel di pantat gede banget, kan gitu. Dulu waktu rumah tangga awal mah kita nggak tahu, benar. Maka ketika rumah tangga nanti sudah terbina antara Bang Danu dan Neng Jangra, nanti bakalan kebongkar aibnya. Maka tutupi satu sama lain aibmu, jangan kau umbar kepada orang-orang di sekitarmu. Karena nanti ketika punya masalah, jangan lari ke orang lain, benar. Ujung-ujungnya ngebandingin, lu mah enak banget kok, punya laki begitu enak, gua sama laki gua mah haram jadah banget. Ngaku dapat jatah katanya dari Pak Lurah, dari obyekan tanah, katanya ngaku cuma 200.000. Giliran gua tanya sama Pak Lurah, katanya dikasih 2 juta. Kan dikemanain sisanya? Ya sialan laki gua mah. Bongkar aib apa kagak? Kalau nanti aib suamimu ketika kau buka kepada umum, maka yang jatuh dari harga dirimu, hancur seorang suami, maka hancur rumah tangga, hancur pula anak istri. Betul. Tutupi aib satu sama. Bapak juga sama, harus pandai nutupi aib seorang istri. Kenapa harus pandai? Karena hal ini umum terjadi buat kaum bapak. Bapak-bapak kalau lagi nongkrong, si Anu mah bininya cakep ya, gue mah kagak nyangka, padahal mukanya kayak empleng terigu. Gue mah kagak nyangka dia bininya cakep banget, buset deh. Lah gue udah setengah modar ini, berupaya buat nyari bini, dapat bini macam begini. Emang mah apa bini lu? Bini gue mah buset deh begini, begitu tidur dia mangap, ilernya ngeblak-blak. Udah gitu ngoroknya kencangan dia daripada gua. Itu orang lanang kok kalau udah ngobrol suka begitu. Ketika melihat mawadah lain lewat, maka ketika ini semua terjadi, hati-hati. Resep yang pertama, ikat rumah tanggamu dengan konsep mawadah. Apa mawadah? Apa mawadah? Duniawi. Ibu demen sama bapak, yang pertama dilihat mawadahnya. Ganteng banget ono lanang, rambutnya lurus mengkilat, dompetnya tebel, mawadah. Zaman sekarang kalau dompetnya tipis ditinggal, mawadah. Ganteng banget no lanang, gagah tegap, begitu mawadah. Begitupun sama bapak demen sama ibu, mawadahnya yang dilihat. Hidungnya cakep banget ono lancip, wah udah kayak napa urbak. Bibirnya tipis, udah kayak potongan irisan bawang merah, kan begitu mawadah. Tapi ingat, yang namanya mawadah mah suatu saat bakalan hilang, Pak RT, Pak RW. Kenapa? Karena ada batasnya. Kuningnya langsat kulit, nanti bakalan hilang ketika masa udah tua, datang keriput. Bener, lama-lama jadi keriput, udah kayak kerupuk kulit kesiram air, keriput. Rambut yang tadinya lurus, hitam, mengkilat, mempesona, ketika nanti udah tua, lama-lama rontok. Bener, lama-lama udah kayak anak burung peking tuh baru netes. Dompet yang sebegitu tebalnya, mawadah ketika pertama kali kita kenal dia, lama-lama bisa habis. Dengan apa? Adanya moneter, adanya pailit, adanya kerugian, kan begitu. Maka agar mawadah ketika mawadahnya ini habis, agar rumah tangganya tetap terikat, tetap harmonis, maka buru-buru ikat dengan sakinah. Apa sakinah?
Apa sakinah? Ketenangan. Tenang Bu menghadapi masalah. Setelah diikat dengan ketenangan tadi, saling pengertian. Pak, dulu kita bukan yang nggak pernah ke sono. Dulu kita lagi zaman pacaran ke sono ya Pak. Iya dulu. Sekarang kita nggak ke sono juga nggak apa-apa. Dulu pernah ini. Begitu. Jangan ini mah ketika diajak, Pak minta duit, mengapa? Oh no, orang Gria temen gua ngajakin besok jalan-jalan. Lah kapan dulu pernah ke sono? Ih beda lagi ini mah. Kalau gua nggak ngikut gua dipecat dari pengajian. Ini yang bahaya Pok. Jangan sampai kau tuntut suamimu semata-mata untuk menuruti apa yang jadi urusanmu. Karena ketika nanti suami maksain, dia tidak ridho. Ini yang jadi masalah hancurnya sumber pendapatan rezeki rumah tangga. Karena keberkahannya dicabut sama Allah. Laki terus nurutin apa yang menjadi hal-hal yang tidak wajar, keberkahannya dicabut. Duit banyak tapi habis duit banyak tapi puyeng nggak lari, duit banyak tapi nggak pernah cukup dalam urusannya, keberkahannya hilang. Ibu hadirin rahimakumullah, dari sakinah tadi kita hadapi dengan tenang segala macam urusan masalah, baru tuh kita ikat dengan warohmah. Apa warohmah? Kasih sayang. Kata bapaknya, biar kata dia kulitnya keriput, biar kata dia tidurnya mangap, ilernya ngeblak-bak, ini begini-gini gak teman pendamping gue yang sejati. Gue kemana-mana didampingin, gue kemana-mana ditemenin. Ketika gue masuk angin dia mau ngerokin, ketika gue kagak gablek duit dia mau bela-belain pergi ke warung tetangga ngutangin rokok buat gue. Begini-gini juga mantep bener, ini mah setianya sama gue, diselimutin lagi tuh. Begitupun sama ibu ketika menghadapi suami yang lelah bekerja kemudian tertidur, dia melihat sosok figur seorang pahlawan yang paling sejati adalah dia. Biar kata di luar ada bapak lurah, di luar juga ada bapak camat, di luar ada orang yang paling ganteng, tetap pahlawan gua sama dia. Biar kata jabatannya cuman jenderal hansip, dia berani berkorban buat rumah tangga gua. Begitu. Makanya orang kalau yang sudah terikat kasih sayang, biar kata kumisnya segede galengan sawah, takut sama orang wadon, takut sama bini. Tuh cirinya. Bukannya takut sama fisiknya, tapi takut kehilangan kasih sayang. Ibu hadirin rahimakumullah, ibu juga sama terhadap suami nanti akan merasa takut. Ketika ciri itu semua akan ditampakkan, datang satu ketentuan Allah, dipisahkan jodohmu di dunia dengan ada datangnya kematian. Nanti akan terlihat rumah tangga yang harmonis dibina dengan konsep ini atau dengan yang tidak akan terlihat. Istrinya mati duanan, lakinya orang ada sedihnya pisan, cengengesan be dia mah. Malam ke-1, malam kedua tahlilan ngikik be, ngerokok dia mah gelebus. Emang saking girangnya tuh Pok. Itu surat emas sudah ketemu semua sama dia. Makanya saya mau pesen Po, dari sekarang tuh empo punya emas, empo punya harta, punya rumah yang di atas namakan nama empo, itu nanti ketika empo mati itu bakalan ditempatin, dikasih sama janda yang baru. Saya mah ngasih tahu baik. Makanya nih emas, harta, tanah, benda semuanya yang empo punya mulai dari sekarang jual. Tidur no digubuk. Ya daripada dikasih ke janda, ayo. Bapak, begitu bapak meninggal juga sama. Tanah yang bapak berikan kepada istri bapak, kendaraan mewah, emas, semuanya nanti bakal diserahkan ke berondong-berondong yang masih muda. Karena tertarik dengan janda kaya. Maka hati-hati agar ini semuanya tetap terbina. Ketika rumah tangga ini bisa terikat dengan konsep buah kasih sayang, sakinah mawaddah warahmah, maka ciri yang pertama ketika mereka merasa kehilangan, mereka akan berucap, ya pasanganku anu binti anu, kita berpisah di dunia hanya sementara, nanti kelak di surga kita akan berjumpa. Ini yang enak. Tapi umumnya, ini mah umumnya mah rumah tangga yang sering mati duanan itu kaum bapak, laki-laki. Ini mah datanya bener nyata. Data dari Kementerian Kesehatan, yang umumnya mati duanan dalam rumah tangga mah laki-laki. Mengapa laki-laki mati duanan? Ada sebabnya. Yang pertama, lantaran dia udah puyeng banget nyika ngadepin bininya. Pagi ngomel, siang ngomel, sore ngomel, malam ngomel, akhirnya mati, lama-lama kena stroke. Akhirnya modar tuh laki.
Itu ciri yang pertama tuh. Ciri yang kedua, kenapa orang lanang umurnya pendek? Karena orang lanang mah mau urusan apa bega, punya karakter sok kaya. Benar. Wah, mau sebagaimana puyengnya orang lanang mah dia berjuang. Urusan puyeng urusan ntar belakangan. Bini mah kadang kagak tahu urusan orang lanang, padahal utangnya ngejibun. Begitu, makanya umurnya pendek orang lanang mah. Maka dari situ, karena umurnya orang lanang pendek, dari sekarang empok kalau lagi sewot nggak usah pakai nyumpain orang lanang. Sewot diomelin malaki, ngegerendeng be dalam hati, ntar kalau mati duanan begitu. Jadi nyontoin ya, bini gue girang banget no. Jangan-jangan dia ngucap begitu ya. Ibu hadirin rahimakumullah. Yang kedua, agar harmonis dari kalimat tadi, resep yang tadi itu yang kedua, jangan kau turuti hawa nafsu, hibur dengan hiburan ala kadarnya. Rasulullah mencontohkan ketika Rasulullah menghibur istrinya, sebaliknya ketika istrinya menghibur Rasulullah. Ini terjadi, dikisahkan dengan dari kisahnya Imam Ahmad bin Hambal dalam musnadnya, ketika Rasulullah pulang dakwah, dengan segenap masalah raut wajahnya nampak oleh Siti Aisyah. Maka Siti Aisyah itu ngumpet di balik pintu, dia hibur Rasulullah, dia kagetin Rasulullah. Rasulullah tahu, oh ini bininya lagi main petak umpet, dia pura-pura nyariin, mana istriku yang cantik. Maka Aisyah keluar dari balik pintu, dia ngagetin, dar. Rasulullah pura-pura kaget, ngehibur rumah ibu. Begitu jajalin, dia pulang dari ngaji nih, ntar kan orang lanang balik nih habis johor, ibu ngumpet di balik pintu. Ntar bapaknya pura-pura nyariin, mana istriku yang cantik. Boro-boro dicariin ya. Begitu assalamualaikum, bapak lagi mumet pusing, usaha lagi kurang berhasil, bisnis lagi banyak gagal, pulang dia jebredin pintu, jebret. Gepeng yang ada ibu-ibu di balik itu. Allahu Akbar. Nauzubillahimin. Maka hibur dengan hiburan yang sederhana. Bisa nyanyi nggak apa-apa depan laki kita. Saya sering begitu, bukannya haram musik itu. Musik boleh, hibur suami kita ketika ada masalah. Saya pernah ngajak hiburan sama bini saya kunci kamar, ayo pok nyanyi bu sama gua, joget mari joget, joget mari joget, sal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 a. Mengapa emang joget tadi larang, asalkan jarang-jarang, tak perlu sering-sering, tidak perlu karena joget tak penting. Mari joget, mari joget, mari joget, mari joget, neneng gitu, boleh. Berdua hiburan. Bagaimana caranya biar urusan rumah tangga bisa refresh? Bener po, enak makan sama ikan asin didampingi sama suami, nggak ada masalah, enak nikmat. Suami juga sama, begitu dia disuguhin kopi gulanya habis, kepaksa kagak make gula, dinikmati. Saya begitu po, sering banget, alhamdulillah sampai sekarang saya ngopi pahit gara-gara gulanya habis. Dari situlah kita belajar hidup sederhana dalam membina rumah tangga. Tergantung 3 konsep yang tadi Bang Danu, nggak bisa ngaturnya maka rumah tangga kita akan hancur. Kalimat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja adalah tanda kebesaran Allah menciptakan makhluknya dengan berbagai macam karakter yang dipertemukan dalam konsep rumah tangga untuk menggapai tujuan sakinah mawaddah warahmah. Amin ya robbal. Dah segitu beda, ini ngocoblak begini sejam lebih, bukannya mau hitung-hitungan ini mah tuan rumah. Emang perjanjiannya juga belum jelas, kita mau tegesin bagaimana. Dia udah menerima tamu, kita mau ajak panggil ngobrol, Bang Leman lagi repot. Akhirnya ya udah dah, Ustadz nekat beda datang kemari dah, gue ceramah beda walaupun belum ada kontrak perjanjiannya. Bohong Bang Leman, bohong. Ini mah strategi pemasaran. Kali-kali besok ada yang punya acara kan gue bisa diundang lagi. Besok doain, saya mau ada perjalanan ke Cibinong sama ke Pondok Rajek sama Cimanggis Depok. Mudah-mudahan besok hari Minggu, doain ya biar ada yang ngundang. Belum ada yang ngundang.
Iya, kita minta doa biar ada yang ngundang. Ini aja yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, sama-sama kita berdoa dengan tujuan yang pertama, mudah-mudahan Tuhan hajat diberkahi, hajat maksud tujuannya, amin. Kita doakan yang kedua untuk pengantin, mudah-mudahan dapat membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, diberikan turunan yang soleh yang solehah. Yang ketiga, kita doakan buat diri kita yang hadir ke tempat ini, yang ke majlis ini, mudah-mudahan diberesin semua urusannya, amin ya rabbal. Diberikan kesehatan, semua kesehatan badannya, dan diberikan keberkahan atas milik dan rizkinya, amin ya rabbal. Al-Fatihatu biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyati mazkur al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واعف عنا يا الله يا مولانا يا معبود واعف عنا يا الله يا مولانا يا كريم اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد في الأولين والآخرين وارض عنا ما هم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا الله يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نعما ويكفي مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد تنجينا بهم جميع الأحوال والأحفاد وتقضي لنا بهم جميع الحاجات وتطهرنا بهم جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم ربنا يا الله ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان من نفسي عن كل مدجون سبحان من فرج عن كل محجون سبحان من خزائنه بين الكاف والنون سبحان من دخل إليك أن يقول له كن فيكون يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عنا همنا وغمنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ibu jangan dulu diturunin tangannya, angkat tangan. Angkat, dadah. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi jid ilman nafi'a wa wafi'ni amalan salihah. Astaghfirullah rabbal astaghfirullah minal ya jal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Syarif yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga ibu-ibu dapat mengambil hikmahnya dalam ceramahnya beliau. Baiklah Bu, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Pengasinan yaitu Bapak Nurholis dan Ibu, saya ucapkan selamat datang atas kehadirannya. Selesailah sudah acara taklim kita pada siang hari ini. Marilah kita tutup dengan kalimat hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tersusun.
Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada ibu-ibu yang belum